Hell yeah. Tell yeah. Hell yeah. Tell yeah. Emang banyak orang yang anggap saya, wah si Karol nggak beragama, wah si Karol nggak percaya Tuhan, wah si Karol gitu banget sama agama. Bintang tamunya adalah seseorang yang selalu berpikir dengan logika, tidak pernah dengan perasaan. Gak tahu nih gimana dia, jadi kita tanya-tanya langsung aja. Oke semuanya, jadi saya sebenarnya di sini disponsori oleh Tariro. Tariro itu brand Bandung yang seseorang bikin punya mbaknya ya kayaknya ya. Punya mbaknya. Dijalankan di Bandung, dia tuh, ini saya dikasih kaos yang keren loh. Artikel pertamanya dia limited edition. Limited edition cuma ada 24 di dunia. Ya betul. Packagingnya kayak gini, dan ini sertifikat yang saya punya. Saya nomor 24 dari 24 kaos. Saya suka nomor yang kembar-kembar gitulah. Soalnya saya lahir di 11-11. Ini bisa langsung cek di IG-nya ya, tariro.id. Sekilas iklan, saya dibayar oleh kaos dan saya masuk YouTube ini. Halo. Halo, Perkenalan dulu dong, siapa? Dari mana? aku Karol Kristianimo, hidup di Bandung, lahir di Bandung, hidup di Bandung, membesarkan diri di Bandung, dibesarkan di Bandung. Aku seorang kapiten. Aku seorang desainer. Aku kerjanya desainer yang tidak bisa mendesain gambar gitu-gitu aja. Tapi kan desainer. Title-nya karena S1 desainer. Seorang tattoo artis juga di Bandung, dan segitu aja. Masnya kan tadi bilang umur 26 tahun ini. Iya, betul. Ya. Jadi kita bisa berpikir secara logika ya aja ya. Saya emang berpikir secara logika sering. Nggak pakai perasaan gitu ya, Kak? Perasaan nanti sakit hati takutnya. Aduh. Tadi briefnya di belakang sih katanya jangan ada baper. Jadi semua yang nonton juga jangan ada baper. Iya. Ini karena pure pendapat saya. Ya. Jadi di sini kita tuh butuh pendapat Masnya. Iya. Jadi saya akan bertanya, mulai aja. Mulai, oke. Alright. Apa sih agama menurut Masnya? Agama itu A G M A. Agama. Enggak. Agama itu kalau menurut saya suatu pegangan hidup atau patokan untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Itu sih menurut saya, simpel itu agama. Oke, jadi menurut Masnya gitu ya. Menurut saya hanya itu agama. Nggak ada yang lain? Menurut saya segitu aja sih agama. Gitu aja. Kalau terlalu spesifik udah sewa siapa tuh. Ya kan? Oke, lanjut. Kalau Mas agamanya apa sih? Saya agamanya di KTP Katolik, dan saya kebetulan dilahirkan oleh keluarga Katolik, bukan Kristen tapi Katolik. Kalau yang belum tahu nih, siapa tahu ada yang nggak tahu. Katolik ya? Katolik. Mas taat nggak sama agama yang Mas? Kalau dibilang taat enggak, taat juga enggak. Jadi kalau di kami kan gereja segala macam. Saya dulu sempat jadi aktivis gereja, cuman ada beberapa hal yang jadiin saya nggak rajin ke gereja tuh, mungkin karena pergaulan segala macam. Kalau masalah doa gitu saya masih suka lah. Saya masih ingat, saya masih taat kalau masalah doa. Begitu. Kalau masalah taat nih ya. Jadi Mas suka beribadah? Beribadah saya pribadi aja yang tahu gitu. Saya nggak pernah, hampir dibilang saya nggak pernah ke gereja. Saya nggak pernah ikut kegiatan gereja apa gitu, saya nggak pernah. Nah, di luar sana Mas cukup terkenal sebagai sosok yang tidak percaya agama atau tidak beragama. Gimana tanggapannya? Itu dari siapa dapat infonya ya? Ada
Ada ya? Iya. Ada yang ngomong gitu sama saya? Oke. Ada. Sebenarnya saya, apa tadi pertanyaannya? Apa tanggapan Masnya? Saya dianggap tidak beragama Iya. dan tidak Oleh. taat agama. Iya. Kalau beragama saya beragama, lihat aja KTP saya Katolik kok. Tapi emang begini, pikiran logika sendiri, kan kita ngomongin logika ya. Saya punya pikiran sendiri, itu saya harus gereja setiap hari atau mungkin setiap minggu yang biasanya kita lakuin setiap minggu. Kalau muslim kan mungkin setiap hari ya, sholat 5 waktu. Nah, emang banyak orang yang anggap saya, wah si Karol nggak beragama, wah si Karol nggak percaya Tuhan, wah si Karol gitu banget sama agama, setan-setanan. Sebenarnya saya bukan tidak percaya agama, saya percaya agama, saya Katolik, tapi saya tidak terlalu fanatik sebenarnya itu. Kata orang apa, agnostik ya. Agnostik itu jadi menurut saya nih ya, agnostik yang saya tahu itu kami percayakan Tuhan tapi kami tidak percayakan agama. Kenapa saya bilang saya agnostik? Saya percaya Tuhan saya, Tuhannya Katolik, tapi dengan Katoliknya saya sedikit ragu lah. Bukan ragu, sebenarnya tidak begitu. Balik lagi ke taat tadi. Karena menurut saya kalau beribadah itu tidak perlu orang lihat sih. Ibaratkan gini lah, kalian lagi di WC nih, pengen berdoa, ya berdoa aja. Emang kenapa? Tuhan di mana-mana ada kok. Bener nggak? Tuhan di mana-mana. Bukan bener nggak ya? Nanti takutnya saya nge-distract yang di sini nih. Tuhan di mana-mana ada kok. Jadi kalian mau berdoa di bawah selimut pun Tuhan ya tahu kalian lagi berdoa. Tuhan tahu kalian lagi meminta apa. Saya percaya Tuhan, tetapi hanya menjadikan agama sebagai pedoman baik dan buruk, salah dan benar. Menurut saya sih itu. Makanya orang ngeliat ke saya tuh, wah si Karol nggak pernah berdoa, wah si Karol nggak pernah ke gereja, si Karol nggak percaya Tuhan. Emang saya kalau saya berdoa harus bro gua mau doa bro, emang saya harus gitu kan? Nggak juga gitu. Begitu menurut saya sih. Begitu. Terus tadi kata Masnya nih ya, kan tadi contohnya lagi di toilet kita berdoa nggak apa-apa. Apakah pantas di toilet berdoa kepada Tuhan yang menurut kita yang diagungkan, yang disucikan gitu? Gimana ya? Menurut saya bukan pantas dan tidak pantas sih, tapi bagaimana kalian mengimani dan kalian ikhlas doanya sih. Menurut saya emang kepantasan tempat berdoa ini itu kan tadi ibaratkan kalian mau berdoa tiba-tiba di WC keinget Tuhan, kayaknya harus doa ini nih, doa aja. Tuhan pun udah tahu kalian sedang berdoa di WC yang mungkin tidak pantas, tempat ngebuang kotoran ya mungkin. Nah itu, tapi kan yang penting hatinya tulus, sungguh-sungguh berdoa, kayaknya bakal berguna deh gitu. Ya, yang terpenting di dalam hati di dalam hatinya ya. Imannya, tapi saya ngomong di sini imannya bukan tempatnya, itu sih intinya ya. Nah tadi Masnya bicara agnostik ya, apa sih bedanya agnostik sama ateis? Agnostik dan ateis, kalau yang saya tahu gini, ini menurut yang saya tahu, saya pernah dengar dari teman, saya pernah baca sepintas ya. Kalau agnostik, kami percaya karena adanya Tuhan, tapi tidak percaya karena adanya agama. Bukan tidak percaya karena adanya agama juga, cuman nggak taat itu tadi. Balik lagi ke nggak taat itu. Masalah ke gereja, ke masjid, ke pura, ke vihara segala macam. Tapi kalau ateis, tidak percaya dua-duanya. Kalau yang saya baca, mungkin salah atau gimana, sorry, jangan baper pendapat saya. Kalau ateis dia nggak percaya dua-duanya, dia nggak percaya Tuhan, dia nggak percaya agama juga. Kalau saya masih percaya Tuhan. Kalau kami yang agnostik masih percaya hidup ini adalah campur tangan Tuhan. Kami masih percaya itu. Kalau ateis kayaknya hidup ya hidup aja udah gitu di dunia. Begitu sih menurut saya. Ya, lanjut lagi ya. Oke. Di dunia ini tuh banyak beragam agama ya, tentunya nggak cuma Katolik, Islam, Kristen, Banyak agama, ya, nggak dan cuma lain-lain lah. cuma 5 besar lah. Ya, seperti itu kalau di Indonesia ya. Iya. Nah, apakah menurut Masnya ada agama yang tidak baik atau tidak benar? Nah, kalau menurut saya semua agama baik dan benar. Kalau dilihat dari sisi mereka mengajarkan kebaikan
dan kebenaran. Semua agama baik dan benar kok. Nggak ada yang misalkan karena saya Katolik, wah Islam apaan? Enggak, saya wah Buddha apaan? Enggak sih. Karena semuanya mengajarkan salah benar, hitam putih, semuanya diajarin. Semua agama benar sih. Jadi enggak sih, saya kayaknya kalau ditanya masalah gitu, karena saya Katolik banget, enggak sih. Toh saya juga bersosialisasi teman segala macam. Banyak teman saya yang Islam, malah circle saya banyak yang Muslim kok. Saya tahu dia Muslim, dia tahu saya Katolik. Ya, toleransi lah, ada toleransi lah. Semua agama benar soalnya. Gimana individunya sebenarnya? Kalau dilihat dari benar salahnya, gimana individunya? Katolik orangnya copet tetap aja. Kalau dia copet, individunya yang salah, bukan agamanya. Betul. Gitu. Jadi jangan menyalahkan agamanya. Jangan menyalahkan agamanya. Mau agamanya Kristen, Buddha, mereka nggak akan jadi copet gitu. Kalau agamanya tetap aja copet, ya kan? Iya betul. Bener, gitu. Nah, menurut Masnya nih, baik lagi Indonesia penuh dengan beragam agama. Nah, gimana nih? Misalkan ada agama yang menghina agama lain. Norak sih, kalau saya norak banget. Soalnya saya dulu waktu kecil nih ya, saya cerita dikit di lingkungan saya dulu kecil. Keluarga saya tuh minoritas, bisa dibilang minoritas. Kami Katolik dan circle saya ya Indonesia kan dominan mayoritasnya Muslim ya. Bahkan di rumah saya nih, kiri masjid, belakang masjid, depan kanan masjid. Itu kami sangat minoritas di situ. Dan saya waktu kecil saya sering diejek-ejekin, diteriak-teriakin lewat depan rumah, oh, Kristen, dan akhirnya sampai berantem segala macam ya. Itu sebenarnya bukan karena saya ngebela agama saya, cuman saya ngebela diri. Nggak enak bro diajak gitu, norak banget sih. Nah semakin saya dewasa, saya mikirnya ngapain sih ngejek-ngejek agama juga, nggak ada untungnya situ. Emang dengan situ ngejekin agama orang lain bakal masuk surga gitu? Iya nggak sih? Bakal masuk surga. Betul. Masnya kan pernah diejek tuh soal agamanya Mas. Dan Masnya punya dendam nggak sama dia gitu yang beragama lain? Karena ngejek agama Dendam Mas. dengan orangnya atau dendam dengan agamanya? Dengan agamanya. Dengan agamanya enggak sih, kalau agamanya. Balik lagi ke tadi, individunya, saya emang ngeliat individunya. Jadi Islam ngejek negatif berarti Islamnya. Islam tapi toleransinya gede, berbuat baik, amal misalkan berbuat baik apa segala macam, ngebantu orang, positif berarti Islamnya. Bener nggak? Balik lagi ke individunya negatif ya negatif. Kalau dendam enggak sih, kalau ke agamanya enggak, saya nggak pernah nyimpan dendam apapun lah ke agamanya. Ya. Menurut Mas, penting nggak sih kita beragama? Penting nggak sih beragama? Penting sih beragama. Menurut saya yang dibesarkan secara Katolik dan keluarga saya agama banget ya, penting. Agama itu balik lagi ke awal tadi sebenarnya pertanyaannya. Beragama itu penting karena untuk kita bisa memilih salah dan benar, baik dan buruk. Karena di agama dijelasin semua, mungkin yang nonton ini belajar itu juga ya. Saya tahu, wah kalau mencuri salah nih. Wah, kalau saya berkata jujur, saya bener nih. Itu kita tahu itu tuh karena salah satunya kita karena agama juga ya. Kita tahu hukum Allah, hukum Tuhan, atau larangan Allah, atau apa yang dikehendaki oleh Allah, yang disukain gitu kan. Kita tahu lah. Apa? Karena agama. Penting beragama sih penting sebenarnya. Kalau menurut saya penting banget beragama. Mas kan tadi bilang Masnya agnostik ya. Iya. Tapi suka beribadah nggak ke gereja? Masnya kan Katolik nih, pasti ke gereja dong. Iya. Ya, suka nggak? Suka, zaman dulu suka. Kalau yang Katolik nonton, saya dulu sebagai Miss Dinar loh. Saya tindikan tatoan sebagai Miss Dinar, tapi dulunya Miss Dinar itu, kalau di sini nggak tahu, Miss Dinar itu kayak pelayannya pastor lah. Kalau di Muslim kan imam ya, pelayannya imam lah istilahnya gitu. Saya dari SD sampai SMP saya Miss Dinar, saya rajin. Tapi kenapa saya nggak ke gereja sekarang? Karena
makin beranjak dewasa ya, semakin kenal pergaulan segala macam, saya nggak suka kalau di gereja tuh. Jadi di gereja saya ada satu gereja di Bandung. Kalau saya ke gereja bukannya malah ibadah, malah ngeliat orang fashion show. Jadi datang pakai tank top, belahan dada kemana-mana, pantat kemana-mana. Kita lagi doa serius-serius, tiba-tiba lewat cik orang pakai tank top. Saya sebagai laki-laki yang nakal ngeliat gitu, mana konsen lah. Pentingannya bukan untuk hanya ketemu Tuhan, tapi buat ketemu sama teman, buat fashion show, atau nggak buat kulineran, atau hanya untuk, saya pernah dengar dari orang, ngapain bro ke gereja? Ah, gue di sini daripada gabut di rumah buat buang waktu. Ngapain gitu? Ke gereja, ke masjid, ke vihara kan buat ketemu Tuhan, ngapain buat gitu-gitu gitu. Saya mikirnya ya, fashion show, pakai baju seksi, pakai setelannya mahal-mahal gitu. Itu yang bikin saya nggak senang. Oh gitu. Terus emangnya harus seperti apa pakaian yang harus dipakai orang untuk beribadah? Tentang kesopanan sih baliknya. Pribadinya lagi, kesopanan, berpakaian yang layak lah. Paling minimal kalau saya nggak pernah, meskipun saya tatoan di badan, saya nggak pernah tuh ke gereja pakai tank top buat pamer tato segala macam. Bukan tank top, siapa sih namanya? Leg bong buat pamer tato, nggak pernah tuh. Jadi minimal kalau saya sih mikirnya pakai kaos ya yang rada sopan gitulah, ketemu Tuhan gitu loh. Harus apa ya, kalau emang situ niatnya buat ketemu Tuhan, tolong berpakaian lah yang layak, yang sopan. Bahkan saya ada satu gereja di Cimahi, jadi isinya tuh mayoritas pribumi lah. Wah, kalau mereka dandan tuh yang cowoknya kemejaan, sepatu pantofel, celana bahan. Wah, keren sih, emang berlebihan. Cuman mereka sangat menghargai ketemu Tuhan tuh harus rapi, sopan. Yang cewek-ceweknya, ibu-ibunya, saya sampai ngeliat ada ibu-ibu banyak malah pakai kebaya ya namanya. Kebaya dandan loh, kayak mau ke undangan padahal cuma gereja doang. Wah, ngeri sih. Mereka kelihatan sangat menghargai ketemu Tuhan tuh saya harus layak, sopan, pantas aja gitu. Dengan dandanan gitu tuh orang juga pun jadi ngeliatnya kan enak. Konsen ke gereja konsen, bukan, kita nggak nyalahin orang yang konsennya sih sebenarnya, tapi kalian yang mau mancing gitu menurut saya ya. Jadi ya berpakaian layak lah, gitu sih menurut saya. Punya attitude lah, Attitude. untuk menghargai orang lain juga ya. Bukan hanya ketemu Tuhan gitu ya, tapi kan ketemu orang lain juga. Iya, kalian kan di gereja nggak cuman sendiri di satu gereja satu orang kan, satu keluarga, ketemu sama orang lain juga. Jadi ya berpakaianlah yang layak lah. Nah, pesan dari masnya untuk orang-orang beragama di luar sana bagaimana? Pesannya, bertoleransilah yang besar, jangan membeda-bedakan agama, karena kalian lahir dari tempat yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Saya yakin itu Tuhan, hanya namanya aja yang beda, wujudnya mah sama aja. Wujudnya maksudnya samanya tuh setiap agama punya wujud masing-masing. Cuman menurut saya sih sama-sama aja, Tuhan mah satu lah. Bertoleransilah yang besar. Dan untuk kalian yang taat agama, taatlah terus, bagus. Jadi yang penting jangan saling menjelekkan satu sama lain, karena agama kalian belum tentu paling benar. Beda-beda, tapi ya semuanya benar. Nggak ada yang paling nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak ada. Itu sih pesan saya. Oke. Terima kasih untuk Mas Karol. Sama-sama untuk Atelier Studio. Terima kasih. Ya. Pak Rino juga terima kasih sudah ngasih saya kaos. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Jadilah orang yang beragama tapi punya otak. Oke? Dadah.